Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Clarissa Artanti. Nah, di sini kita akan membahas tentang gelombang mekanik. Pertama-tama, kita akan masuk ke dalam penggolongan gelombang. Berdasarkan medium perambatan, 1. Gelombang mekanik. Gelombang yang membutuhkan medium perambatan, contohnya gelombang bunyi, gelombang air, gelombang tali, dan selinki atau pegas. 2. Gelombang elektromagnetik. Gelombang yang tidak membutuhkan medium perambatan, contohnya gelombang cahaya, gelombang radio, dan gelombang TV. Berdasarkan amplitudonya, 1. Gelombang berjalan. Gelombang yang memiliki amplitudo tetap di setiap titik yang dilalui gelombang, contohnya ombak. 2. Gelombang stasioner. Gelombang yang memiliki amplitudo yang berubah-ubah, contohnya gelombang senar gitar yang dipetik. Berdasarkan arah getarnya, 1. Gelombang transversal. Gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Contohnya, gelombang cahaya, gelombang tali, dan gelombang air. 2. Gelombang longitudinal. Gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatnya. Contohnya, gelombang bunyi dan gelombang selinki atau pegas. Besaran pada gelombang. Frekuensi gelombang. Frekuensi gelombang didefinisikan sebagai jumlah gelombang yang terjadi pada sebuah titik tiap sekon. Periode gelombang. Periode gelombang adalah waktu bagi sebuah partikel pada medium untuk melakukan satu putaran getaran penuh. Kecepatan gelombang. Kecepatan atau laju gelombang adalah jarak yang ditempuh oleh sebuah titik pada gelombang tiap selang waktu tertentu. Hubungan kecepatan V dengan periode T, frekuensi F, dan panjang gelombang lambda. Contoh soal. Berikut ini merupakan gambar gelombang transversal. Tentukanlah A. Frekuensi getaran, B. Panjang gelombang, C. Cepat rambat gelombang. Untuk mencari frekuensi, maka pertama-tama kita harus mencari periodenya dulu. Jadi di sini T sama dengan T per N, yaitu 8/2. Jadi periodenya adalah 4 sekon. Maka frekuensi getaran adalah F sama dengan 1 per T, jadi 1/4 sama dengan 0,25 Hz. Untuk mencari panjang gelombang yaitu lambda sama dengan S per N. Lambda sama dengan 16 cm per 2, jadi lambda hasilnya adalah 8 cm. Kemudian cepat rambat gelombang. V sama dengan F dikali lambda, yaitu 0,25 dikali 8, jadi hasilnya adalah 2 meter per sekon. Kemudian kita masuk ke dalam karakteristik gelombang mekanik. 1. Gelombang mekanik dapat dipantulkan, yaitu refleksi. 2. Gelombang mekanik dapat dibiaskan, yaitu refraksi. 3. Gelombang mekanik dapat dilenturkan, yaitu difraksi. 4. Gelombang mekanik dapat dipadukan, yaitu interferensi. 1. Pemantulan. Refleksi adalah perubahan arah rambat gelombang saat bertemu dengan bidang batas dua medium. Pemantulan ini ternyata mengacu pada suatu hukum yang disebut dengan hukum pemantulan. Adapun pernyataan hukum pemantulan adalah sebagai berikut. Yang pertama, besarnya sudut datang dan sudut pantul adalah sama. Yang kedua, gelombang datang, gelombang pantul, dan garis normal berada pada satu bidang datar. 2. Pembiasan. Pembiasan merupakan peristiwa perubahan kecepatan gelombang karena melalui dua medium yang berbeda kerapatan. 3. Pelenturan.
Difraksi adalah pelenturan atau penyebaran gelombang saat melalui celah sempit. Contoh difraksi pada gelombang cahaya adalah terbentuknya rumbai atau garis gelap dan terang pada layar. Contoh difraksi pada gelombang bunyi adalah saat kamu berada di gang sempit, kamu masih bisa mendengar suara mobil atau kendaraan lain. 4. Interferensi. Interferensi adalah perpaduan antara dua gelombang cahaya. Interferensi bisa diamati dengan jelas jika berkas kedua gelombang bersifat koheren, yaitu amplitudo dan frekuensinya sama dengan fase tetap. Interferensi dibagi menjadi dua, yaitu interferensi konstruktif, yaitu menguatkan, dan interferensi destruktif, yaitu melemahkan. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.